Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitra, NPM 09915803190002, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 6. Baiklah, jadi saya akan membahas materi tentang kebijakan sektor publik. Nah, pasti banyak yang belum tahu apa itu kebijakan sektor publik. Banyak masyarakat awam yang berkomentar bahwa kebijakan publik itu merupakan sesuatu yang abstrak, tidak jelas, dan sosoknya kabur, tidak berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Namun, sebagaimana yang telah kita pelajari, kebijakan publik sebagai suatu konsep adalah serangkaian aktivitas atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara ataupun pemerintah. Nah, dalam kebijakan sektor publik ini terdiri dari dua dampak, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif dari kebijakan publik contohnya yaitu pembayaran fisikal untuk bepergian ke luar negeri yang dulunya mahal, sekarang telah dihapus. Contoh kedua yaitu sebagai pegawai negeri kita mendapatkan remunerasi atau kenaikan gaji atau pangkat jabatan yang istimewa dari suatu instansi tempat kita bekerja. Contoh lainnya, sebagai pelajar atau mahasiswa akademisi, kita diakui dan kita memperoleh beasiswa dari negara. Dan contoh lainnya lagi, kebijakan yang paling membahagiakan baru-baru ini yaitu PPKM yang telah dihapuskan. Dan masih banyak lagi kebijakan publik yang membuat kita senang sehingga kita merasa kebijakan publik itu ada untungnya. Adapun dampak negatif dari kebijakan publik contohnya yaitu nilai uang tabungan atau deposito yang kita miliki merosot tajam gara-gara nilai nominal mata uang rupiah yang tiba-tiba dipotong dari semula 1 juta menjadi 100.000 rupiah contohnya. Selanjutnya contoh yang lain yaitu kita harus merogoh kocek yang lebih dalam untuk ongkos transportasi umum yang tiba-tiba naik. Adapun contoh lain yaitu harga minyak yang tiba-tiba naik, pemadaman listrik yang makin sering dilakukan secara bergilir, kemudian barang-barang konsumsi tertentu dan produk-produk asing membanjiri pasar domestik dan menggusur produk-produk lokal. Selanjutnya ada juga contoh pelajar dan mahasiswa yang tidak lagi bebas untuk berunjuk rasa di depan Istana Presiden. Ada 3 alasan kenapa kita harus peduli dengan kebijakan publik. Alasan yang pertama yaitu kebijakan publik sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, mulai dari langit yang kotor karena polusi, tarif ojek online, tagihan listrik, sampai penggunaan media sosial, semuanya diatur oleh kebijakan publik. Yang kedua, kita punya hak untuk memastikan kebijakan publik bekerja untuk kita dan bukan kepentingan politik atau ekonomi tertentu saja. Sebagai negara demokrasi, kita punya hak untuk memilih dan memastikan bahwa pemerintah memprioritaskan kesejahteraan kita dan membuat keputusan terbaik untuk rakyatnya. Alasan ketiga yaitu cobaan abad ke-21 yang lebih kompleks dan butuh kolaborasi lintas sektor. Dari penanganan pandemi, krisis iklim, sampai transisi digital akan lebih efektif jika pemerintah bergerak bersama sektor swasta, masyarakat, dan akademisi sehingga yang diciptakan akan lebih inklusif dan membawa solusi yang tepat. Ada 3 tantangan yang mendasari kenapa tim polisi lahir dan membawa intervensi 3 tingkat. Yang pertama yaitu insight. Melalui insight kami menyajikan analisis praktis dan berkualitas sebagai kerangka dan inspirasi bagi pemangku kebijakan. Yang kedua yaitu akademi. Dengan akademi, kami membuka pintu bagi profesional muda dan sektor publik, swasta, dan sipil untuk menambah pengetahuan teknis dan strategis tentang kebijakan publik. Yang ketiga yaitu community. Lewat community, kami membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan berhimpun dalam topik-topik kebijakan publik.
Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.